Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di hari Jumat Agung ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus pribadi yang membuka jalan rekonsiliasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia yang namanya relasi itu merupakan bagian yang sangat penting. Namun tidak dapat disangkal bahwa relasi juga sering mengalami keretakan, kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan pengkhianatan dapat merusak hubungan yang sebelumnya baik. Dalam banyak kasus, relasi yang rusak tidak segera dipulihkan, melainkan dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya menjadi jarak yang permanen. Seringkali manusia memilih untuk menghindar daripada menghadapi konflik. Ada kecenderungan untuk menunggu pihak lain mengambil inisiatif terlebih dahulu. Akibatnya, rekonsiliasi tidak pernah benar-benar terjadi. Dalam bagian Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ini, kita melihat sebuah peristiwa penting menjelang penyaliban Yesus. Peristiwa penangkapan Yesus bukan sekedar kisah penderitaan, melainkan awal dari karya besar Allah dalam mendamaikan manusia dengan dirinya. Di dalamnya kita menemukan teladan tentang bagaimana rekonsiliasi itu dimulai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pasukan datang untuk menangkapnya, Yesus tidak melarikan diri. Ia justru maju dan menyatakan diri dengan berkata, "Akulah dia." Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus secara sadar dan sukarela menyerahkan dirinya. Sikap ini sangat kontras dengan kecenderungan manusia pada umumnya. Dalam situasi yang mengancam atau menyakitkan, manusia cenderung menghindar atau melindungi diri. Namun, Yesus justru mengambil inisiatif untuk menghadapi situasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi selalu diawali dengan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Yesus tidak menunggu manusia datang kepadanya, melainkan ia sendiri yang membuka jalan. Inisiatif ilahi ini menjadi dasar bagi pendamaian antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini diceritakan tindakan Petrus yang berusaha membela Yesus dengan kekerasan. Ia memotong telinga hamba imam besar, namun Yesus segera menegur tindakan tersebut. Saudara, teguran Yesus menunjukkan bahwa jalan yang dia tempuh bukanlah jalan kekerasan atau pembalasan. Rekonsiliasi tidak dapat dicapai melalui paksaan, melainkan melalui kasih dan ketaatan kepada kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali tergoda untuk mempertahankan diri dengan cara yang keliru, termasuk dengan membalas kesalahan orang lain. Namun, teladan Kristus mengajarkan bahwa pemulihan relasi menuntut sikap yang berbeda, yaitu kerendahan hati, kesabaran, dan kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami makna rekonsiliasi dapat digunakan ilustrasi tentang dua wilayah yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Dahulu terdapat jembatan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut, memungkinkan interaksi dan hubungan yang baik. Namun jembatan itu runtuh akibat bencana, sehingga hubungan antara keduanya terputus. Dalam situasi tersebut, kedua pihak mungkin saling menunggu siapa yang akan memulai membangun jembatan itu. Jika tidak ada yang mengambil inisiatif, maka keterpisahan
akan terus berlangsung. Saudara, rekonsiliasi itu serupa dengan membangun kembali jembatan yang runtuh. Diperlukan keberanian dan kerelaan untuk memulai. Meskipun hal itu tidak mudah. Yesus Kristus adalah pribadi yang mengambil inisiatif tersebut. Dia datang untuk membangun kembali jembatan antara Allah dan manusia yang telah rusak oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan ini juga menunjukkan bahwa jalan rekonsiliasi bukanlah jalan yang mudah. Penyerahan diri Yesus merupakan awal dari penderitaan yang akan ia tanggung hingga kematian di kayu salib. Hal ini menegaskan bahwa rekonsiliasi selalu melibatkan pengorbanan. Tidak jarang, seseorang harus merendahkan diri, mengakui kesalahan, atau bahkan mengampuni pihak yang telah melukai. Dalam konteks kehidupan jemaat, rekonsiliasi juga menuntut kesetiaan untuk melepaskan ego dan kepentingan pribadi. Tanpa kerelaan untuk berkorban, rekonsiliasi sangat sulit untuk terwujud. Sebagai komunitas orang percaya, jemaat dipanggil untuk hidup dalam damai dan kesatuan. Rekonsiliasi bukan hanya konsep teologi, saudara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Karena itu, ada beberapa langkah praktis yang harus kita lakukan. Pertama, mengambil inisiatif untuk berdamai. Jemaat perlu belajar untuk tidak menunda menyelesaikan konflik. Ketika terjadi ketegangan atau kesalahpahaman, langkah awal harus diambil dengan sikap rendah hati. Kedua, membangun komunikasi yang sehat. Seringkali konflik terjadi karena kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Mendengarkan dengan empati menjadi kunci penting dalam proses rekonsiliasi. Ketiga, mengembangkan sikap saling mengampuni. Pengampunan merupakan inti dari rekonsiliasi. Tanpa pengampunan, relasi yang rusak tidak dapat dipulihkan secara utuh. Keempat, mengutamakan kesatuan tubuh Kristus. Perbedaan pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk perpecahan. Jemaat dipanggil untuk menjaga kesatuan dalam kasih. Dan yang terakhir, yang kelima, meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yesus telah memberikan teladan nyata tentang bagaimana hidup dalam kasih dan ketaatan. Jemaat dipanggil untuk mengikuti teladan tersebut dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ini sesungguhnya memperlihatkan bahwa Yesus adalah pribadi yang telah membuka jalan rekonsiliasi. Ia tidak menghindar, melainkan menghadapi penderitaan demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Melalui karyanya, jalan pendamaian telah tersedia. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam rekonsiliasi tersebut dan mewujudkannya dalam relasi dengan sesama. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah kita bersedia mengikuti teladan Kristus dengan mengambil langkah menuju rekonsiliasi? Kiranya melalui kehidupan jemaat yang saling mengasihi, mengampuni, dan memulihkan, dunia dapat melihat nyata kasih Kristus yang mendamaikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.